Oke guys, selamat datang di Drive Lounge. Ini segmen baru nih. Kan kita ada 5 orang, namanya Five Guys. Nanti ya kedepannya kita akan menjawab pertanyaan dari kalian yang berhubungan dengan otomotif. Dan kedepannya nanti ya semoga kita bisa menjawab lah dengan sepengetahuan kita aja. Kan kita sotoy nih. Cuman moga-moga bener gitu. Disclaimer dulu, kalau ini cuma berdasarkan opini pribadi kita semua, jadi jangan ada yang disangkut pautkan dengan apa, jadi ya udah itu aja sih. Dan sebelumnya kita mohon maaf dulu kalau ada yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Ini purely untuk opini masing-masing ya. Dan kalau misalkan ada yang tersinggung mohon maaf, kan namanya juga subjektif ya. Benar. Opini kan berdasarkan opini dan pengalaman sih lebih tepatnya. Jadi Five Guys explicit content atau bukan? Kalau mau dibikin eksplisit boleh, tergantung viewers. Kalau viewers kita 13 tahun, enggak, mohon maaf. Mohon maaf Bu, sama Bapak. Sama tergantung omongan kita. Kalau omongannya terlalu menjurus, langsung di-cut. Tergantung yang nanya juga sih. Oh. Oke. Langsung aja ya pertanyaan pertama ya. Oke. Jadi sebelumnya rulesnya gini. Ketika kalau Ken udah kasih pertanyaan, kita semua bakal memberikan opini-opini mulai dari Kevin, Sky, gua, Vincent, baru Ken. Iya. Gua dulu. Ya, ya udah mau balik juga nggak masalah sih. Apa. Yang penting masing-masing pribadi. Ntar setelah kita udah menemukan jawaban semua, baru kita boleh berdebat. Lu nggak setuju dengan opini gua tuh apa gitu. Oke? Ya yuk mulai langsung. Kita nggak ada sponsor ya. Iya, nggak ada sponsor. Kalau ada, mejanya kosong. Nah, tinggal ditaruh nih di sini nih buat sponsor. Kecuali kalau sponsornya velg, mohon maaf nggak bisa. Bisa dilihat. Kalau sponsor velg, maaf udah nggak terima, udah kebanyakan lampunya. Yang itu sorry, dopnya hilang 4. Oke. Pokoknya ini perlu kasih tau tempat nggak? Nggak usah. Nggak usah. Ya udah di tempat tersembunyi. Kalau bukan temen gue nggak mungkin kesini. Tuh, Hidden Games. Hidden Games tuh kira Asian Games. Oh iya. Hidden Place. Oke, mulai aja boleh nggak sih? mulai deg-degan baca. Oke, pertanyaan pertama dari Gedi Kuroi. What's your opinion about 10 years old cars not allowed in Jakarta? Wah. Ini baru pertanyaan pertama. Berat banget. Ini udah menyinggung government nih. Oke. Ayo dari mulai siapa dulu nih? Gue terakhir deh. Ya udah. Gue penjelasan mungkin paling lama. Kevin atau mau Vincent dulu serah. Vincent aja dah. Vincent dulu, ayo. Gimana ya? Kan kita juga kebetulan hampir semua punya mobil 10 tahun ke atas kecuali dia. Oke. Kita rata-rata punya mobil 10 tahun ke atas kan. Ya dan juga rata-rata orang Jakarta kan banyak yang pakai mobil tua. Iya. Innova aja lu, Innova tahun 2008. Jadi hitungan mobil antik dong. Kan udah hitungannya 12 tahunan lebih kan. Nah. Lu kan 12 tahun gimana ya ngomongnya ya? Juga ada beban lah buat beberapa orang-orang yang tinggal di Jakarta. Secara kan Jakarta kan range-nya dari yang menengah ke bawah, kita mau sampai menengah atas. Ya menengah atas mungkin masih oke lah. Kalau lu punya mobil 10 tahun ke atas tinggal ganti mobil. Nggak, pokoknya maksudnya kan orang ada yang kadang-kadang senang dengan mobilnya lah. Kita ngomong Innova, kok nggak ada yang senang dengan sedan tua. Kalau sedan tahun 2000 deh, Camry tahun 2008. Iya, jadi pendapat lu apa dari tadi lu jelasin dulu. Iya. Jadi pendapat lu apa? Ini kita mau puter. Iya, mau puter baru nih. diskusi. Kita baru diskusi. Iya, pendapat lu apa? Iya. Ya pendapat gue sih sayang sih kalau 10 tahun ke atas. Jadi intinya lu nggak setuju dong? Nggak setuju. Oke, kenapa nggak setujunya? Kenapa tuh? Soalnya yang gue bilang tadi di Jakarta kan banyak pengguna mobil tua yang di atas. Bilang nggak mampu untuk beli mobil yang di atas 10 tahun. Betul. Sebenarnya mungkin ada pilihan banyak, cuman secara apa ya? Oh, berarti langsung opininya ke Ken ya? Oh ya boleh. Ya. Berarti nyambung. Misalkan bisa aja dengan budget 100 juta, pilihannya untuk mobil baru terbatas. Sedangkan kalau mobil bekas yang di bawah 10 tahun itu banyak. Yang harganya 100 juta baik kalau 100 juta ke bawah kan. Makanya kayak jadi beban juga buat mereka kan kadang-kadang. Tapi belum. Kalau gue sih, gue nggak setuju jujur, karena berarti nggak setuju. Kenapa larangannya itu berdasarkan umur? Kalau menurut gue, karena kalau misalkan yang dipertanyakan adalah emisi, ya uji aja emisinya. Kalau misalkan nggak lulus, baru dipertimbangkan. Misalkan oke nggak lulus, lu nggak bisa pakai setiap hari dong. Cuman harus ada sistemnya nih. Kalau misalkan mobil yang di atas 10 tahun itu mobil antik, klasik, itu kan juga nggak dipakai tiap hari. Secara logikanya kan, bisa aja kalau misalkan ada spesifik permit ya. Kalau di luar itu, kalau gue di Australia itu ada permit khusus untuk mobil itu.
Jadi dia itu di limit, misalkan setahun kan 360 hari, lu cuma boleh pakai 100 hari di tahun itu, gitu-gitu bisa. Kayak mobil plat merah tadi. Iya, jadi kayak bisa Iya, juga jadi mobil alternatif. Tapi kalau misalkan mobil yang di atas 10 tahun kalau layak lulus uji emisi ya udah pakai aja. Apa salahnya man? Kan emang itu yang udah di set standarnya pemerintah dan dia lulus, menurut gua kenapa enggak? Dan menurut gua kalau misalkan dia pemerintah ngelarang 10 tahun juga harus memberikan alternatif transportasi lain. Kan karena nggak semua orang kayak tinggal yang misalkan ada transportasi umum kayak misalkan Transjakarta, susah juga kemana-mana komuter. Gitu. Makanya menurut gua sih mereka sebenarnya emang tujuan utamanya itu sih baik ya, mungkin ya mereka mau orang, mungkin dia mau kayak luar negeri ya udah sistemnya pakai public transportation. Cuman gue juga nggak setuju sebenarnya. Gue bilang sih mending ikutin kayak sistem UK ya. Kayak UK kan biasanya lu ada sama kayak Aussie ya, kita mirip-mirip kayak ada istilahnya MOT check, dia cek mobil lu suspensinya layak nggak buat di jalanan, emisi lu layak nggak gitu. Udah lu cek gitu aja. Nah abis itu kan kalau mobil lu emang layak ya udah lu boleh pakai. Abis itu kan yang bikin orang mikir kalau di luar negeri itu pakai mobil tua itu 10 tahun ya kita anggap tua aja ya atau enggak ya. Nah, ya boleh lah. Maksud gua kayak kalau di luar itu mereka itu lu bayar pajak based on emission. Lu otomatis mobil lebih tua emisinya lebih kurang bagus dong. Otomatis pajak lebih mahal. Dan juga di UK itu wajib harus punya asuransi. Mobil tua rata-rata asuransinya lebih mahal juga. Soalnya kan otomatis parts lu lebih banyak failure kan. Nah, makanya maksud gua kayak UK gitu gue bilang fair lah, apalagi mobil tua berarti maintenance-nya lebih rewel kan. Makanya mereka punya MOT itu menurut gue kayak win-win situation lah buat semua orang, biar tetap aman dan lu bayar pajak ya udah gitu aja sih kalau gue. Oke, kalau menurut saya apa nih? Saya sih nggak setuju juga. Oh, semuanya nggak setuju Nggak ya? setuju. Ya, karena mungkin nggak mungkin karena ya kita semua ada mobil yang lebih dari 10 tahun lah ya pasti ada. Terus ya kayak kenapa saya nggak setuju karena pertama di Jakarta kan banyak orang mobil yang kolektor mobil kan juga Pencinta mobil klasik lah. pencinta mobil klasik. Nah kalau misalnya nanti kita semua larangin itu nanti gimana? Mereka semua emang akan jadi senang atau enggak? Ya Dan juga sih. kedua pasti yang ada kumpulan mobil kolektor klasik pasti juga akan komplain lah, pasti bilang kenapa kayak gini kayak gitu. Ada Ya. diskriminasi tersendiri ya Iya, terhadap mobil betul. mobil Mereka klasik. sih kayak mampu lah beli mobil baru, cuman karena kan mereka namanya juga seneng sama Penikmat Udah- ya, udah penikmat penikmat, udah mobil hobi, udah penikmat klasik. mobil klasik, jadi ya mau gimana nanti yang ada mereka komplain. Iya. Kan kalau ngomong kasarnya kan nggak semua mobil yang dikatakan lebih dari 10 tahun tuh sudah tidak layak pakai. Iya. Ada yang malah kadang-kadang mobil 10 tahun ke atas harganya bisa lebih mahal daripada mobil baru. Benar dong, karena sudah dikategorikan mobil hobi. Iya, itu benar. So gue bilang mereka harus liatin juga sih mobil apa. Misalnya BMW diesel masuk dari kapan sih Jo? BMW diesel. BMW diesel tuh dari F10 pertama kali tahun 2000 berapa? 12. 2011. Nah misalnya 2011 itu udah ada DPF kan. 11 apa 12 gitu. Nah, Gue lupa antara itu. Gue nggak tahu emisinya persis, cuman gue yakin tuh BMW pasti emisinya lebih bagus daripada Innova Reborn. Innova Reborn cuma katalis loh. Kalau BMW ada katalis sama DPF. Jadi gini, menurut gua pemerintah itu kenapa melarang mobil 10 tahun ke atas itu untuk memajukan industri otomotif Indonesia. Jadi gua ngerti nih, jadi daripada lu pakai mobil yang lama terus, kan lu juga mau jalan industri otomotifnya nih. Betul. Jadi lu juga mungkin sebagai alternatif lu harus membeli mobil baru. Jadi industrinya tetap berjalan, tapi juga kan nggak semua orang mempunyai kapasitas untuk membeli mobil terus nih. Jadi ya menurut gue sih belum saatnya. Kalau misalkan saatnya pun juga sekarang sih belum banget. Oke, jadi jawabannya nggak setuju, tidak setuju, Nggak tidak setuju. setuju, tidak Oke. setuju. Nah, Tiga- Jojo belum nih. Nah ini Tinggal abang nih. Nah, kalau gua sangat setuju. Tapi ada alasan. Lah, Tapi dengan catatan ya, karena kan yang diberitakan saat ini kan cuma beritanya kan ya 10 tahun ke bawah nggak boleh kan. Pasti kan ada alasannya, itu pertama. Ya. Kedua, pasti ada aturan-aturan lain untuk mendukung aturan ini berjalan dong. Gue bilang setuju dulu nih, ini posisi yang gue setuju ya. Posisi gue setuju, gue yakin tuh sebenarnya buat menekan orang itu buat perkembangan ekonomi Indonesia jalan.
Jadi pas udah 10 tahun orang beli mobil terus. Itu menurut pribadi opini gue ya. Jadi negara juga dapat pemasukan. Terus emisi lebih baik karena mobil baru pasti emisi lebih baik daripada mobil-mobil yang udah di atas 10 tahun. Itu pasti, cuman tergantung merek dan itunya ya. Yeah. Kita nggak tahu ya. Perbandingannya harus apple to apple nih. Apple to apple nih ya. Nah, Yeah. jadi kenapa gue bilang setuju? Ya karena itu kan namanya kita sebagai warga negara yang baik sebenarnya itu harus mendukung semua program yang pemerintah berikan karena itu pasti ada dampak positifnya lah, nggak semua negatif. Itu kalau dari opini gue sebagai masyarakat nih, pandangan gue. Tapi kalau secara dari apa istilahnya kayak pecinta otomotif tuh itu nggak bisa sih. Gue jadi kayak bertolak belakang gitu loh. Sebenarnya itu boleh berlaku asal aturan-aturannya jelas. Kayak contohnya, lu boleh punya mobil di atas 10 tahun, tapi misalnya pajak lebih tinggi kayak di Singapura. Oh, pajak lebih tinggi mau setuju banget. Ya misalnya, jadi nggak asal sembarangan orang beli mobil busuk, lu tau gak sih yang kayak yang udah nggak layak pakai kayak Metro Mini gitu kan udah nggak layak pakai lah. Kalau mobil klasik yang antik-antik itu nggak dihitung ya, tapi maksudnya yang kayak itu sebenarnya menghindari buat orang-orang beli mobil-mobil busuk seperti itu sebenarnya. Yang udah benar-benar sebenarnya udah nggak layak jalan lah istilahnya, kayak angkot-angkot aja sebenarnya di Indonesia juga udah baik banget kan, cuman diterapinnya di Jakarta dulu. Nah itu makanya gue bilang gue itu sangat setuju, cuman pasti ada aturan-aturan yang lainnya itulah yang mendukung biar contohnya yang kayak tadi pajaknya dimahalin gitu-gitu. Terus ada pengujian emisi juga, mobil gue nggak lulus emisi sih Pak. Jadi ya udah intinya gitu aja sih. Pertanyaan gue gini, lu punya mobil pas sekarang ada yang paling tua 2013. Nah. Berarti tahun 2023 udah nggak boleh jalan. Mobil itu mobil apa? Subaru Forester, oke. Sekarang kondisinya kalau misalkan lu pakai harian, terus lu juga sebuah pecinta otomotif, lu kan juga pasti ya masih ada lah lu modif-modif lah. benar. Waktu 2023 apa yang lo lakuin? Kan itu berlakunya 2025. Iya maksudnya let's say. Oh tapi langsung 2025 langsung sekarang lah. langsung itu tuh. Jualnya juga mau kemana? Nah makanya gue baru Iya, itu mau pasti ngomong, di-scrap sih. kalau mereka bilang alasannya buat environment apa ya lah, gue bilang sih maaf, gue bilang bullshit ya. Iya, Menurut karena- gue sih akhirnya kayak lu ngomong ekonomi buat pajak. Dia nggak, dia buat biar ekonomi. cari Benar, uang lagi. benar. Dia buat Kalau dia ekonomi. bilang buat environment, nah kayak si Kenneth bilang, tuh mobil mau ngapain? Lu hancurin jadi waste juga. So kalau misalnya dia bilang dia mau encourage orang pakai mobil listrik, negara kayak kita semua orang pakai mobil listrik yang ada polusi makin parah. Kita kan masih rely-nya rata-rata fossil fuel. Emang kita kayak luar negeri udah Benar. pakai renewable energy. Tapi ya, Cina aja kalau- kagak berani pakai listrik. Tapi kalau misalnya sampai beneran berlaku sih, itu berarti pemerintah itu PR-nya bakal baik banget. Dia harus banyakin transportasi umum yang lebih memadai, yang bikin kita safety. Karena jujur aja, gua nggak merasa safety buat pakai transportasi umum di Indonesia. Jujur aja, gua nggak nyaman sih. Jadi itu yang harus membuat kita semua itu nyaman gitu loh. Maksudnya kayak transportasi umum pasti dibanyakin dong armadanya. Terus juga fasilitas-fasilitas kayak contohnya yang sekarang mungkin lagi dikembangkan itu adalah yang SPBU yang buat list mobil listrik. Ya, karena itu pasti buat 2025 itu pasti banyak mobil listrik. Terus kayak jadi infrastruktur itu loh, kayak jalanan-jalanan yang ada banyak jalanan itu ya. Contohnya aja yang di dekat arah mau ke airport aja itu masih ada jalan yang tidak memadai buat dilewati tuh masih. Jadi infrastruktur kayak gitu tuh yang harus diperhatikan dulu sebelum lu buat aturan itu, sebenarnya begitu. Cuman ya kita balik lagi karena kita cuma warga negara biasa. Cuman Jadi, itu sebenarnya ya. kalau menurut gua itu sama aja telur sama ayam, siapa yang duluan? Iya, benar. Karena logikanya gini, gimana dulu anggaran pun juga dari mana? Itu kan sebenarnya logikanya gitu. telur atau ayam. Cuman menurut gua kalau misalkan 100% di ban itu nggak bisa. Betul. Sekarang gini, nggak semua orang, misalkan gini lah, contohnya aja, lu kerja di Jakarta, nggak semua orang tinggal dari Jakarta sebenarnya kan. Bisa aja domisili Tangerang, Depok Bekasi. apa, pergi tetap ke Jakarta. Sekarang nggak ada public transportasi untuk ke Jakarta, dia mau gimana? Itu pertama. Kedua, misalkan dia oke lah, dia lebih beruntung bisa beli mobil. Mobilnya mau dikemanain juga? Masa dalam setiap 10 tahun jual, 10 tahun jual? 10 tahun harus dia katanya
yang gue dengar lempar keluar Jakarta. Jadi yang berlaku cuma Jadi di itu Jakarta doang, kan? jadi istilahnya itu kayak gampangin aja dong. Misalkan Iya, jadi itu kayak jual bukan lubang tutup problem- lubang gitu bukan kan. problem gua, yang penting Jakarta bersih dari mobil 10 tahun ke atas gitu benar, ya. sebenarnya begitu, mereka menganggap begitu. Cuman kalau menurut gue ya, kayaknya untuk direalisasikan sih Untuk sekarang hampir nggak nggak bisa. mungkin sih. Nggak Jujur bisa hampir sih. nggak mungkin sih. Belum, Ini tuh belum siap. belum siap sih. Soalnya gini aja, kalau misalkan kita bandingin sama, ya udah let's say kita bandingin sama Singapura. Singapura kan secara infrastruktur, secara public transport jelas lah. Lu mau tinggal di Ujung lu pulau tinggal di pun. suburb pun Iya, ada bus, ada apa, gampang. benar. Di sini aja nggak usah jauh-jauh, nggak usah ngomongin public transport deh. Trotoar aja nggak layak dibuat jalan kok. Iya. Malah pakai motor. Terus gimana? Gue tanya, misalkan nih rumah lo di Tanah Abang misalkan, lo mau kerja deket lah ke Sudirman, cuman nggak ada public transport, MRT-nya let's say 1 kilo dari rumah lo mau jalan di mana bos? Benar. Ayo gue tanya. Udah mau naik angkot tapi sampai sekarang angkot juga kadang-kadang safety-nya diragukan. Iya. Tapi yang gue seneng ya, gara-gara maksudnya dari ini aturan ya, jadi kita ntar bakal berasa kayak Singapura, jadi nggak sembarangan orang bisa beli mobil teman sih. Iya. Cuman jadinya jadi rancu sebenarnya kan, kayak kasus dulu kayak motor juga yang pajak murah, yang DP murah kan banjir bang, motor udah kayak air gitu loh. Iya sebenarnya Salah kalau pasal. misalkan ngitung emisi, banyak-banyakan mobil sama motor itu kontributor terbesar. Betul. Dibandingin mobil. Karena hitungan gini aja, ya udah misalkan mobil lu 1000 cc, motornya 50 cc, cuman ada 100 kali lipat. Hitung aja. Tapi paling gampang ya kan, sebagai contoh, produsen terbesar motor di Indonesia adalah dari negara Cina, Jepang dong. Jepang. Baru. Ha, Honda ya. Kan Honda, Yamaha gitu-gitu kan Jepang kan. Tapi coba Anda lihat, apakah orang Jepang memakai motor? Soalnya dia tahu. Sekarang CKD nggak sih? Tapi? Mikir. Sekarang udah CKD nggak sih? Iya, iya malah jadi- CKD. Jadi mereka itu Lu nggak pernah lihat, Sekarang. lu mana pernah lihat Revo di Jepang jeber gitu, cember kan nggak ada. nggak, soalnya mereka karena aduh nggak tahu ya, karena Dulu tujuannya Tujuannya- itu cuma buat tahan uang. Ya udah mereka mau encourage kita pakai mobil yang lebih eco friendly gitu-gitu kan. Gue yakin pasti hybrid boleh lah ya. Walaupun mereka bilangnya kayak UK aja katanya rencana lu tetap boleh pakai hybrid cuman ntar sampai sekian tahun, ntar fully electric. Itu aja Eropa menurut gue realistis lah targetnya. Bandingin sama Indonesia ya, waktu itu gue pernah lihat berita mereka ngakunya bisa lebih cepet ya, Eropa gue bilang impossible. Nih masalahnya nggak usah jauh-jauh dulu deh, lu hybrid kenapa lu pajaknya mahalin, lu anggapnya pakai 2 mesin. Iya. Betul. Itu udah gak make sense buat gue. Lu kan ketawa lu mau cari uang, padahal lebih bagus mending lu pakai hybrid atau pakai bukan. Kalau menurut gua, ini sorry gua potong, tapi kalau menurut gua yang 2 mesin itu karena dari sistem lama. ya makanya Zaman harus dulu. dibenerin. Zaman dulu punya kan nggak ada hybrid, jadi mereka menganggap itu Di STK kayak 2 mesin jadinya. iya, jadi kayak, wih ini teknologi apa nih? Udahlah kita bikin 2 mesinnya karena bingung cara mengukur Kayak pajaknya. pajaknya, betul. Kayak sedan aja, itu image orang zaman dulu itu kalau sedan, lu pakai sedan tuh lu orang kaya, wah mobil mewah tuh pasti sedan. Saya pajak sedan mahal kan. Benar. Makanya sistem pajak sini aja udah rusak. That's why Iya. makanya industri otomotif sedan di sini tuh kurang berkembang. Makanya baik banget SUV, yang minibus, MPV itu kenapa lebih laku karena produsen-produsen mobil itu dia lebih mendingan concern buat bikin mobil itu karena bisa harganya lebih Nah, terjangkau gitu. Makanya udah salah. Lu di luar negeri, mereka katanya kan mau uji apa emisi gitu-gitu. Apalah jarnya eco-friendly kan. Di luar, mereka malah sengaja mobil yang bermuat lebih banyak orang, pajaknya otomatis lebih mahal. Mereka begitu, kayak MPV. Sini MPV malah murah kan? Karena Di UK, bebas. lu bisa nangis anjing bayar MPV pajaknya. Kenapa gitu? Kalau misalkan di Ya, Aussie, otomatis lebih boros dong jatuhnya. Iya, Lu banding, soalnya lu bayangin muatan lu lebih pakai banyak, Jo. nih kayak gini aja deh, lu bayangin lu pakai Lebih boros mesin apa ya maksudnya? Gue jujur gue nih, nggak nangkep. lu mesin Honda Jazz cocoknya. Oke. Lu bandingin sama HRV, lebih Oke. irit Jazz dong mau nggak mau. Kan dia lebih kecil, bodinya lebih enteng geraknya. Kayak kita gitu. ngomong Brio dan Mobilio kan ngomong Brio Oh, wagon. jadi dia concernnya itu ke apa? Kapasitas konsumsi bahan bakarnya. Betul. Otomatis gitu. Oke. sebenarnya kalau misalkan mau ngomongin pajak, menurut gua harus take into banyak faktor. Betul. Bisa aja itu dari penumpang oke boleh. Kalau misalkan di Australia itu tergantung daerah lu. Kalau misalkan lu tinggal di daerah urban, daerah kota, semuanya flat rate. Iya, urban tuh kota ya. Mau lu naik Ferrari, lu mau naik Brio, Hmm. pajaknya Flat. rata. Tapi di atas itu
ada lagi pajak tambahan. Jadi dia nggak ada berdasarkan CC gitu-gitu ya? Nggak ada. Sama negara mana sih yang lu mau beli UK mobil, emission. lu mau beli mobil tapi lu harus punya license dulu buat beli mobil? Negara apa ya? Jepang. US ya? Enggak, kalau Australia sih Heeh. lu harus ada uji layak jalannya dulu. Kalau Australia. Mobilnya atau Mobilnya. elunya? Oh. Maksudnya? Roadworthy, mobil itu untuk kayak Layak turbo, nggak? Layak MOT, nggak? MOT juga ya, ujung-ujungnya. namanya beda doang. Cuman itu kalau Australia itu kalau misalkan lu udah dapet roadworthy waktu lu beli, dia itu sistemnya itu lu kalau misalkan mau pindah registration, lu harus itu lagi. Jadi kalau misalkan Tes lagi Australia ya? itu dia nggak ngetes setiap tahun enggak. Kalau Australia. Oh enak ya, nggak kayak UK. Oke, kalau feeling Kalau gue UK ya mobil baru cuma 5 tahun atau 3 tahun gue lupa, habis itu lo harus tes tiap tahun. Enggak, cuman kalau ribet di Australia untuk dapetin roadworthy itu susah banget gitu. Jadi kayak misalkan kalau lu udah dapet sertifikat itu, mobil itu beneran layak jalan gitu. Jadi intinya kita membutuhkan satu aturan yang kita susah didapat. Jadi yang ketika yang udah mendapatkan license itu benar-benar orang yang layak buat di jalan gitu loh. Jadi enggak baik secara mobil jadi dan nggak orangnya yang- sendiri benar. kan. Jadi nggak ada yang orang sen kiri belok kanan tuh nggak ada. Dan Ya, kayak kayak juga motor. kesimpulan gua ini kayaknya Pak untuk yang peraturan 10 tahun ke atas ini pemerintah terlalu terburu-buru. Saya udah cuma ya udah mobil 10 tahun ke atas udah nggak layak jalan. Sebenarnya kan banyak yang masih layak jalan. Iya, Belum benar. dia peraturan tuh kayak dibuat ya udah gue bikin gini. Sama dia kurang spesifik juga. Betul, peraturannya kayak banyak maksudnya yang dia- tidak spesifik. Soalnya yang kita ngomong Jakarta juga banyak yang punya mobil-mobil mewah tua. Ah. Pasti ada saya lihat di Instagram siapa yang juga punya mobil juga gila gitu loh. Iya. Tapi itu layak jalan sebenarnya. Mungkin lebih layak jalan daripada mobil-mobil gua juga yang lain. Nggak, cuman ini sih dari websitenya sih ngomongnya sih ntar ada uji emisi sih. Tetap memang, cuman Mungkin tapi jadi- kalau Nah lu ini uji yang emisi, lulus, kalau fair public transport juga harus dong sama. Heeh. Iya, Iya. karena public informasi yang kita dapat baru di bagian uji emisi sama 10 tahun, tahun ke ke atas atas. dilarang. Udah Iya. itu cuma 2 itu doang acuannya kita kan selama ini kan. Kalau saran gua sih sebenarnya 10 tahun ke atas layak jalan asalkan dengan uji emisinya lebih Kamu ketat siapa, dan kamu peraturan. salah sekarang. Itu. Kalau Panther gimana? Kan itu juga Makanya kan di stop produksi kan, langsung Iya. stop produksi. Iya, nggak ada, Euronya, udah nggak soalnya euronya nggak sanggup pak. Euro sih 2 Euro 2. Euro 2 dia Dua, masih ah, dua. Panther cuma Euro 2 ya? Dua. Sekarang Sedangkan berapa? Euro 4. 4. sekarang Emang gaji kita Innova Euro 4 ya? Innova 4 juga dibuat-buat tau. Oh, bukan asli ya? Ya kalau anda cium bau knalpotnya kan Aslinya 3 ya? Gua bertanya. Kalau LC 4 ya? Itu LC asli. 4. Asli. Yang UK lebih tinggi. So, Euro 5. 5. Pokoknya bensin sekarang- sini kan nggak bisa sekarang pakai 6. kok. Yuk. dia udah 6 Sekarang memang. udah 6. Udah 6. LC. Yang VW yang kena kasus VW di luar negeri itu gara-gara MK8 GTI itu udah Euro 6. Dieselgate yang dieselgate dia kan. Iya diseget tuh gara-gara Euro itu dia Oh, yang dibohongin. dulu itu ya? Dia manipulasi data kayak Iya. ya kayak manipulasi data tuh sama kayak Innova Reborn tuh nggak? Itu dia kalau misalnya kan dia kan ada katalis, EGR doang itu udah Euro 4. udah Oh, masuk tuh, kalau- udah masuk. Kalau misalnya di luar negeri Innova itu harus kalau nggak salah Malaysia pasti nggak. Tambah DPF lagi. Tambah DPF lagi itu naik lagi 1 euro lagi. Nah UK juga tuh di. Nah kayak begitu gitu. Jadi itu sebenarnya manipulasi doang itu. BMW berapa? 4, minimal 45. Kalau Eropa harusnya 4. Jadi Mercy, BMW itu semua Minimal 4. 45. Harus pokoknya harus BMW itu 4 pertama. karena yang baru udah Pakai Dex. udah terlalu bagus, udah nggak bisa lagi. Oh, makanya nggak ada jual. Makanya nggak ada jual lagi. diesel. Iya. Padahal irit. Cuma bisa Pertamina Dex. Oke. Jadi kesimpulannya untuk jawaban pertama, Kenneth setuju atau tidak secara keseluruhan? Keseluruhan gua nggak setuju, tapi gak setujunya sebenarnya 60% lah. Oke. Kevin. Gue setelah diskusi ini ya, Nah, mungkin setuju, cuman dengan apa kayak flexibility ya tetap Benar, ya. dengan Mungkin- alasan-alasan di Iya belakang. kayak Iya, yang Jojo iya. ngomong, gue bilang Benar. kalau misalnya ada kayak gitu oke lah gue. Maksudnya emang bisa lebih bagus buat negara kita. Cuman gue bilang 2025 kecepatan sih buat negara Iya, kita. betul. Nggak Oke. bisa yang ada, gue nggak heran ntar kalau suatu hari ada demo gila Harus- cuma gara-gara harus mobil. mikirin matang-matang sih set of policies-nya harus kayak gimana ke depannya. kalau Sky gimana? Enggak, saya tidak setuju. Tetap nggak setuju ya? Wah, Berapa memang persen? Berapa luar persen? biasa. 50 lah, 50. Oh, 50. Saya 50-50 Oh, lah. 50-50 ya. Soalnya masih belum jelas kan. Belum jelas. Jadi kalau misalnya Oke. kalau Ah. misalnya ada uji emisi itu tetap ya kayak tadi kita diskusi kayak public transportation juga harus lah. Gue pasrah sih kalau uji emisi. Soalnya kan Gue pasrah sih anjing. mereka Gua kan aman. juga bikin polusi kan di Tapi mobil jalan. gua udah uji emisi loh mobil gua. Mobil gua aman, mobil gua kan high flow cat. Polo Meskipun polo ganti polo dengan gua itu. udah uji emisi loh lucu. Bukan, gue cuma takut Innova doang. Lagi deh. Gua sih nggak. Apaan nih asap baik banget nggak dengan? Gua sih nggak akan Besoknya lulus. balik standar.
Gua kasih tau ya, asap itu tidak menjamin emisi lu bagus atau enggak. Tahu, benar. Jadi walaupun kadang ya kalau asap hitamnya udah keluar ya itu pasti jelek sih. Cuman Iya. maksudnya kalau yang kayak gua gini walaupun gua nggak ada Nggak ada asap asap. hitam, cuman itu kalau lu di belakang gitu ya, lu isap 2 detik aja tuh ya. Nge-fly bos, nge-fly. Gua pernah kan nge-fly. Lu mau terbang gitu. Like, Oke, lanjut. Kalau menurut Vincent gimana, San? Kalau menurut gua sih setuju nggak setuju sih. Soalnya Ya, lu juga ya peraturannya gini ya. Emosi. Nggak, Enggak kan? gue lebih ke nggak setuju. Oh, lebih nggak setuju, Nggak oke. setuju. Soalnya juga peraturan sampai sekarang rancu. Dia cuma jelasin Iya. 10 tahun ke atas tidak layak pakai dan uji emisi. Udah itu doang. Nggak ada peraturan lebih yang lebih dalam, nggak dijelas lebih dalam. Harus tahu lebih spesifik. lebih spesifik Betul. lah. Biar kita juga tahu. Makanya gue Iya. untuk sekarang lebih ke nggak setuju. Iya, tapi jawaban kita ini semuanya buat Opini istilahnya pribadi. karena itu With consideration sementara Iya. ini enggak. benar. Soalnya masih belum jelas. Karena informasi yang kita dapat baru 2 itu Iya. doang yang uji emisi sama 10 tahun Yang lalu. lebih yang penting itu doang, 2 itu doang. Semoga lebih banyak peraturan biar kita videonya lebih banyak. Gue belum jawab. Oh iya. Iya, jadi Iya, kamu ya saya lupa ya. Iya. Saya selalu dilupakan memang ya. Moderator ya. Kalau saya sebenarnya sangat setuju, tapi dengan 1-2 hal yang tidak bisa saya sebutkan. Iya. Jadi enggak sih. Gua yakin 2025. Belum. Belum nyampe, belum bisa lah. Terlalu cepat. Belum sampai. Tapi gue setuju dulu. Cuman 2025 Nggak mungkin. Karena masih banyak lah yang menyimpan itu. 2025 gue umur 26 ya. Tua juga. Oke, pertanyaan kedua moderator. Oh ya, thank you pertanyaannya 2GD Oh ya, Kuroi. udah gede Thank you Kroy. pertanyaannya ya. The best 2GD mantap ya. Good question. Semoga 2GD Kuroi lulus uji emisi. Tenang, ada saya, tenang, sama. Kita sama pokoknya. Oke. Langsung 2025, 2024 akhir semua ngantri ke Sigma. Standar dulu. Tuning standar dong Mbak, pasangin alpot semua dong Mbak biar aman. Jangan Iya, Tunggu Sigma. Sigma. Omboy Omboy sekarang standar Indastek. Omboy sekarang menerima penahanan uji emisi ya. Waduh. Oke, pertanyaan kedua, Ken. Next question. Pertanyaan kedua, wah ini menarik nih pertanyaan ini. Aduh, apa nih? Ini dari Kendut, tapi pakai Q. Ken. Oke. Budget project car apa? Apa? Jadi lu kalau misalkan dikasih duit, Oke. lu ada duit ekstra, lu bukan dikasih duit lah, lu ada duit ekstra. Lu pengen beli mobil, cuman budget lu itu nggak gede-gede amat. Apa yang lu beli untuk project car? Untuk Budgetnya rumah? berapa nih? Dia sebut value nggak? Nggak sebut. Ya, Yang udah kita patokin. Oke, kita patokin sendiri ya. Budget mobil 300 juta. berapa? 300. 30 juta. 300 juta. Itu bukan project kan, 300 itu namanya beli juta mobil bukan baru budget. bangsat. Oh iya. Gini. Paling mahal 100. Iya. Paling mahal 100. Ini mobilnya udah jadi atau cuma ya asal beli mobil bangke dong? Enggak, ini Udah harus sudah Mobil bisa jalan. ikut modif enggak dengan modif. 100 untuk mentok. 100 itu mobil doang. Kondisinya harus jalan, layak lah. Peraturan 10 tahun masuk kan? Enggak. Anjir. Emosi gua. Mana dapet, Bos? Mana dapet, Bos? Nggak dapet. Kalau mobil Agi aja di atas 100 juta. Iya. anjir. Kita sekalian ngomong ini nggak? Kira-kira mobilnya nilai kan ntar mungkin kita mau iseng taruh apa mobilnya apa nilainya berapa kira-kira dan modif apa aja yang lu bakal lakuin gitu. Oke, boleh. Tapi pokoknya intinya mobil 100 juta dulu gitu. Modifnya nggak boleh lebih dari 50 juta. Jadi Iya. 100 juta, ya mentok-mentok 150 juta dengan modifnya. Betul. Oh jadi boleh beli mobil 100 juta? Iya. Mobilnya Gue pikir 100 juta mobil and parts. enggak. Ya Mobil udah, lah. berarti pego lah, pego. 150 Mobil ya dengan ikut modifikasi deh Oh, boleh. oke. Ya udah. Oke, gue yang terakhir karena penjelasan gue banyak. Mulai dari Vincent. Ya Vincent lah, tadi kan Kevin udah pertama. For sale Mitsubishi Chariot. Wih. Bisa di engine swap ke 4G63 150 dijual. Mesin Evo kan? Iya, mesin Evo. No comment gua anjing. Enggak. Bener tadi gue nanya ini Iya, mesin Evo enggak. kan? Iya, iya. Evo kan 4G63, gua 4D63. Cuma plug ya and play. udahlah. Iya. Mobilnya dijual di harga 60 jutaan. Wis. Lu dengan naro duit berapa duit? 50 juta dapat swap 4G63T. Bisa ngangkut Iya, bapak, bener. emak lu, kakek lu, nenek Bisa lu, nyulik ponakan. anak tetangga juga bisa. Dibejek ada Ya, jangan enggak, komentar ini bahaya-bahaya. bener bercanda doang. Iya. Oke, lanjut. Jawab. Kalau gua 100 juta. Ayo. 150 juta deh. 150 juta. Iya. Heeh. Dengan Kalau- modifikasi. berikut Kalau gue ya, modifikasi, iya. gue bakal kepikiran beli Toyota Corolla Twin Cam. Oke. Tahun yang AE90, yang tahun 91, 92. AE92. AE92 ya, sorry 92. Ini berarti Toyota Corolla yang GTI. Iya, Twin Cam Oke. GT yang
injeksi. Penerus Trueno ya? Bukan. Iya dong kan kodenya AE. Enggak. Toyota dari dulu Corolla AE, Pak. Jancuk. AE. Kan gue tau Jadi kan gini, A8678 AE itu dari kode mesinnya. Oh, kode mesin. Jadi Oke. kalau misalkan Toyota Maaf Corolla twin cam, Hah? itu ada yang nggak twin cam, ada yang single cam Single doang. cam karbu. Ya udah, oke. Nah. Coba lu jelasin Itu kalau SE. kenapa lu Corolla, terus apa yang mau lu modif? Kalau gue dari dulu pengen, nggak tau, seneng aja ya lihat model Corolla tuh kayak timeless Ah, kan. Jadi gue pertama kayak bakal swap 4 AG. Ya masih standar 4 AGE. Gue bakal ganti headnya beams. Kalau nggak yang black top, silver top. Yang 20 valve. Emang ada yang beams? Ada. Antara beams kalau nggak TRD punya yang 20 valve, Atau 20 valve. Gua tahu sih apa. Lu nggak tahu. Ini, lu tahu Adi KZ gak? Hah? Enggak tahu. Anak Good Rides nggak tahu ya? Adik kaset tahu. Gue pernah denger tapi gue nggak tahu dia pakai. Saya pakai mobil. Corolla static. Toyota Corolla. Cuman sebenarnya itu Toyota Corolla. Cuman itu adalah generasi pertama ketika Toyota itu menggunakan twin cam. Cuman twin camnya itu trim paling atas, trim GTI. Betul. Di bawah itu ada SE sama SE Limited. Iya. Kalau yang SE Limited itu tengah-tengah, tim tengah. 1500 cc ya? Iya. 1500 cc. Kalau nggak salah, SHC mohon karbu. maaf kalau salah. Kalau yang paling bawah itu 1300 karburator. Cuman dua-duanya itu single cam. Yang paling atas itu udah mesin 4A. 4 Mesin ini sama kayak Starlet bukan sih? Bukan. Kalau Enggak, beda. standar beda. Tahun berapa sih itu? Tahun 92. 92. 92 berarti lo tuh tahun-tahunnya Starlet keluar juga kan? Starlet kapsul tapi tahu. Iya, Wah, Starlet tapi kapsul. correct me if I'm wrong ya. Kayaknya mesinnya sama beda. kayak yang SE kayaknya. Kodenya mungkin sama, cuman ada revisi beda-beda. Iya, jadi modifnya apa dong? Kayak modifnya apa? Pertama kan ganti mesin tuh, kalau nggak pakai mesin yang existing yang 4 AGE dia, gua hajar silver top atau black top. Oh, dia udah pakai 4 AG. 4 AGE, Itu udah 4 AGE. Udah 4 AGE Wow, injeksi 1600 cc. Oke, terus Terus velg Watanabe ring 15, the best. Cakep. Nggak pernah salah warna gunmetal. Cuman Watanabe udah ambil Udah ambil 20 budget banyak jutaan. loh. Nggak, anggapnya mobilnya yang fresh 70 juta. Oh, iya. Oke, anggap 70 juta. 70 juta, kita ngomongin fresh lah yang sampai Ini bener-bener GTI nih. GTI. Oke, 70 juta, velg anggapnya 15 juta, 20 juta kalau dapat ketengan lah. Siska lagi nyari nih. Terus lanjut. Terus kalau nggak Lanjut. Ya udah Oke. gini, ya biar yang kepo nih, mobilnya set. Nih, ya, set. Gitu. Ya. Sat. Nah, Sat. ya Sat. ini. Nggak, yang kayak Edit pusing ya. Oke. kalau nggak pakai Watanabe TRD T3. Oke. Seleranya Seleranya mahal, sih seleranya bagus mahal. sih. Boleh. Mahal. Terus coilover, Ya, oke. knalpot ya full system, wire tap, Iya. kursi Recaro LX Oke, setir udah dapet lah. Ini kalau Jadi total kira-kira berapa? 150 juta pas itu kan? Ya udah gini, breakdown. Mesinnya berapa duit? Kira-kira. Wah, ini berat sih. Berat ini bos, gua belum pernah nyentuh nih anjing. Gue ya udah pernah. So tau nih, Masalah so gini. taunya muncul nih ntar Masalah nih. gini, gimana cara lu tahu itu budget sampai sono? Oh, iya benar. Kayaknya gitu Oh, dong. so- Ya abisnya dulu pasti 150 juta. Iya, susah iya, gitu coba. 10 juta. Coba. Ya udahlah kalau nggak dengan kondisi mesin standar deh. Ya udah, yang penting kita udah tahu lah ya Corolla udah. Corolla twin cam 70 juta udah mesin nggak usah dipapain. Oke. Oke. TRD T3 20 juta kok Gak Watanabe. dapet. Ya 30 juta. Iya. Kalau Gorengan nggak habis. gorengan habis kalau Watanabe yang Watanabe H-Box kan. Ah, oke. Itu 30 juta lah kita ngomong worst case Oke. berikut ban. Iya, oke. Cepet. Knalpot full system 5 juta. Sistem 5 juta. Lu pakai apa? Pipa Pralon. Galvanis. Datang kata kok Mas, ini Eh, saya mau galvanis velg. tetep aja. Lu Velg mahal-mahal pakai apa? Watanabe. Karena pot lah apa, Bos? sorry ya, jangan bilang kita so tau ya. Gue sama Kenneth pegang Amplify, kita tahu harga galvanis sama stainless. Surprise Udah. ini nggak sebeda jauh yang Ya kali udah, orang berarti- pikir. udah. Gini, full Dapat system stainless 10 juta. 10 juta Oke, benar, 10 juta. 10 100, 110. Nah, Coilover 15 Kalau juta. misalkan ISC gitu 15 jutaan lah. Berarti berapa? 110 tambah Masih sisa. 125. 135 anjing dari 110 kok jadi 125. Kan Terus tambah 25 Bener. Terus apa lagi ya? Kursi Recaro LX 10 juta. 10 juta lah, seset. 135. Belum sama railing tuh. Iya, udah sama railing, udah sama Oke. railing. Ya railing misalkan 5 juta. Ah. Oke, jadi bulat jadi setir Nardo Nardi. Nardi itu 5 jutaan lah. apa kepala saya nih pusing. Nardi yang Nardi kayu kok, oke, Nardi kulit Deepcorn, 5 ya. juta. Oke. 100 berapa 40 berarti ya? Oke, 10 juta lagi berarti anggap udah. Iya. 10 juta lu buat Citra Jaya. apa? Dastek.
Pas sih. Bener ya, sih. oke. Ya Kayak udah. Uni X ya berarti Oke. ya Tacu. Oke. Nggak, Itu Uni kelas berapa? Q4 aja cukup Oke, kan. ya udah. Masih oke. banyak dong. Totalnya kayak kurang lebih 150. Oke. Oke lah, oke. Masih masuk. Sekarang siapa? Kalau misalkan si bro ini atau sis ini demen Toyota Corolla, bisa ditiru modifannya. Kalau dia emang mimpi aja nggak mungkin Betul. tercapai. Gitu. Cuman kan memang kan misalkan Kalau dia Iya. beneran dapat 150 juta, gue yakin nggak beli Corolla. Bener juga. Iya kan? Iya, bener. Itu kecuali dipaksa, lu harus beli mobil, pokoknya project. Nah, itu baru Nah, dia. cuman kan itu judulnya project car, Ah, kalau iya, memang iya, kita benar. punya duit lebih. Kalau Benar. misalkan duit masih terbatas ya ada yang bakal lebih bagus lah belinya dulu aja. Bener. Ya, ya, Ya oke. udah. Oke, next. Sekarang siapa nih? Gua Yang paling Boleh. ngawang di project ini Boleh. gua Budgetnya nggak mungkin 150 juta nih dia mikir ya soalnya. 500. Selama ini. Jadi 150 dia pusing. Anjing, Lanjut. pusing. kan Gua ya. gedungnya 10 Ini tahun. gua ya. Tapi gua nggak. Ya, operator 10 tahun nggak usah. udah lu itu nggak usah tahu, dipikirin apa dulu aja. anjir. Ya udah. Jazz Oke. GD3 VTEC. Wah, good choice. Matic apa manual? Nggak peduli matic manual, yang penting kondisi bagus. Harus VTEC ya? Iyalah, yang Iya. ada- Suaranya ntar. Bukan Masa sih, aja bukan. selesai. Soalnya karena gue juga bakal swap K20 juga, jadi sebenarnya nggak penting banget. Cuman gara-gara 20-nya mau Lu berapa? pikir dapet anjing? Ya dapet dapat sih. lah. Kan kemarin kita sampai tapi Ya, K20-nya ya udah, jangan dipotong, lanjutin aja terus. Dapat lah, ada K20 udah kan. Nah, gue tau itu harga mahal kan ya sama segala macam. Gue kan karena gue nggak pernah swap ya, kira-kira ya udahlah. Itu pasti budget gue udah mepet. Paling gue cuma buat ganti ban doang. Nah, ya udah maksud gua bilangin Sleeper dong. berapa jazznya berapa jadi ya? Gasnya berapa? GD3 VTEC tahun 2004. 100 ya. Iya, 100 lah. Iya, Yang 100-an. good condition 100-an. Gila, Good condition basically 100-an ya. Good condition. Kalau yang agak-agak Agak-agak itu 70-80 Dia juta bisa dapet. mentok-mentokin budget tuh. Mentok-mentokin budget. Pokoknya iya, pokoknya gue nggak peduli yang lain itu mah tinggal cari duit lagi. Baru yang perintilan-perintilan yang mahal-mahal dulu ya, mobil langsung K20. 100 K20. Sama ban. Karena mobil tua itu pasti bannya. Pakai HP. Oh enggak. Enggak, lu bayangin aja 100 juta nih misalkan. Nah, ya anggap 100 juta. K20 50 juta dapat. 150. Enggak usah ngapa-ngapain lah. Belum biaya masang. Belum wiring sama transmisi. Belum pakai Uni X atau apa Iya. ntar lu. Tapi dapat nggak serius gue nanya? Mesin kalau yang XCR-V 10 juta dapet lah. Iya, ketika 20 Cuman set. itu cuman perintilannya nggak tahu. Masa K20 nggak dapat? Setahu gue nggak Oh, semahal itu. gocap. K20A. Gocap ya? Kalau misalkan Gua semurah kurang itu, gue besok beli Estilo, gue swap. Ya udahlah, gue pakai mesin XCR-V aja K24 lah. K24Z. K24Z lah, udahlah. Yang penting mau mesin gue swap. Goblok. penting- Yang nggak, yang penting apa nih yang keren? Swap, Bro. Yang penting Yang penting kangen. I got swap bro. Yang penting kalau kontes menang banyak. Ya, tapi ini karena mobil 100 juta jadi gua sebenarnya gua pengen beli mobil kayak E30 atau Estilo, cuman kan harganya udah nggak make Gila. sense kan, jadi ya udahlah gua Jazz GD3 karena gua juga suka Jazz. Oke. Yaudah. Sky dulu. Udah ada nggak? Kalau belum gua dulu nih. Dulu aja. Ya udah, gua ya. Habis ini gue deh, Gua ya. Harus dapat. Harus ada. Cepet. Oh ya udah. Saya ikutin kaos tetap setia ya. Gue udah Kalau tahu jawabannya apa. Gue pasti MK4 GTI itu tuh. MK4 GTI, cuma mesinnya yang harus AUM, gue nggak mau yang AGU. Bedanya apa? Bedanya apa? Gua nggak ngerti tuh. AGU pokoknya lu mau di AGU-nya masih harus chip change lah, bikin ribet. Nah, Kalau AUM udah lu bisa remap gitu-gitu udah enak. Nah, gue mau yang itu sekitar lu bisa dapet kalau yang kondisi meh 60 juta. Kalau yang oke 70-80 lah. serius lu. Gue spoiler, mungkin gue mau membeli satu unit. Menarik. Nah, makanya Cuman kalau bukan buat saya. kalau gua ngomong terus terang ya, gua project car, gua maunya yang gua bisa pakai buat sentuh malah. Gua maunya yang buat nyentuh. Tujuan Gila, utama harga gua. mobil LCGC ngebutnya lari Wah, Ferrari. larinya Wah. kenceng banget sih MK4. Nah, Mantap. Gila sih. Makanya gua jujur aja gua Oke. bakal cari yang 60 juta aja. Cuman gua yang interior bodo amat soalnya kan gua mau buat nyentuh kan tujuannya. Jadi gua interior bodo amat, yang penting mesin sehat. Kalau walaupun vakum PR which is usual for MK4, ya udah, mobil Tinggal 60 juta ya. Siapin beresin vakum kira-kira 5-10 juta deh menurut gua ya. Kalau Hah? bener-bener yang bagus, soalnya gua maunya pakai partsnya yang kayak kemarin punya gua kan, Iya. yang silikon Jadi semua. ganti beneran semuanya diganti. Sistem tuh. vakumnya. Habis itu velg kayaknya gue mau pakai yang murah aja sih.
tapi yang bagus apa ya kira-kira? Gila gue sob engine tadi. Helm gue Enteng dan bagus. ya RPF paling dapat gak ya? Hah? RPF dapat. RPF 15 jutaan sama ban Ngebut. ban 20 ya sama ban 20 Ya lah. udah, tuh gua kan mau pentingin handling kan soalnya buat nyentuh. Nah itu. Habis itu free mods. Buangin kursi semua gitu-gitu. Itu free mod dong jatuhnya. Plafon, Nah, ya door trim, ya kan kaca semua ganti plastik gitu ya. Ya mungkin Kalau sampai kaca kayak- ya maksudnya kayak nggak sampai interiornya kaca. di Nah, brodel lah. nah gitu. habis itu gua pasti coilover mau Pasti. pakai ideal. Oke, Nah, itu ideal itu 15 brand lah ya. Jepang itu kurang lebih 15 jutaan. Nah, Bentar itu- lagi nyentuh Indonesia. Nah, makanya 15 tambah 20 35 tambah mobil 95 ya udah ya. Habis itu gua mau roll cage pasti full. Nah, itu berapa tuh roll cage gua nggak pernah tahu jujur aja. 20 ya bisa. Banyak ada yang custom Roll juga sih, terserah lu cage. mau custom atau Roll apa. cage yang murah Kalau- aja, gua bodo amat kalau Lu bisa kan sih. tukang knalpot bisa bikin sendiri. kan? Kalau kita belum mulai. kalau murah yang ban galvanis itu sekitar 6 jutaan nggak di paint. Kalau stainless Kalau stainless temen gua pernah bikin di Iwano Motorsport itu 15 jutaan. Itu stainless. nah makanya gua tahu Cuman itu Mahal bisa juga. milih, itu berapa bisa titik? milih. Berapa titik tuh? 4 biasanya. Itu full. Cuman dari belakang jok sampai belakang ada banyak sih, titiknya banyak sih. 4 Nah. berarti biasanya. Dia itu beneran yang setara dengan FIA approved. Oke. nah makanya habis itu udah gue itu 15 juta lah Iya, ya. ngambil 5 juta lah. Berarti kita sekarang udah nyentuh 110 ya. 95 soalnya 110. Ya 110 ya. Habis itu gue mulai masuk ke ya itu gue nggak ganti. Oke, sekarang masuk ke segi performa mesin ya. Kan kaki-kaki menurut gue udah oke lah, malah udah pakai roll cage kan. Dapatnya banyak ya, mobil gue cuma just. Nah. Dapatnya cuma Gue cari, Buat twin cam lebih banyak kan daripada lu. gue sengaja cari K04 yang pakai Gokar. Bangsat, bener sih. Sama ganti internal S3 itu ya pasti K04 gitu. Turbo itu Iya. upgrade turbo, Ah. namanya K04. Yang standarnya itu K03. Nah, Jadi lu- agak lebih gede dikit. Lu Iya. cari bekas sekitar 20 lah ya. Ya, udah itu kondisi bagus lah. Bagus. Enggak baling-balingnya enggak gerak-gerak lah. Nah itu udah berapa 130. 20 juta lagi. Ternyata saya kemungkinan kurang cukup. Soalnya aku harus mikirin banyak macam injektor segala belum loh. Oh, injektor belum ya? Nah Injektor udah ada turbo pakai eBay lah, udah eBay. enggak apa nggak turbo nggak usah deh. Udah deh gua Full on saja ya, full gua on. yang basic aja deh pakai yang K04 yang Quattro aja yang murah. Ya 10 udah. juta dapet. Nah udah itu. Ya udah. Terus 10 juta. 120 juta. 120 juta beli injektor fueling dari TT Quattro juga paling Oke. sekitar Lagi. 10 juta juga lagi. Oke. Pakai bekas semua ya gua nggak mau beli baru 130. Oke. Udah habis itu Knalpot. paling knalpot 140 deh anggapnya ya. Intercooler belum intercooler intake Intercooler sama intake. Ya udahlah. Gua assume kan sama, gua tetep apa makanya dengan menggunakan standarnya, cuman diganti pipingnya gitu. Gua cuma Oke. ganti maaf gitu-gitu. Oke. Ya udah habis itu paling gua mentok udah. Udah mentok udah. Oh ya, kopling Kopling mampus. kopling lima. mau nggak mau gua harus ganti. Kopling Kopling 5 juta lebih lah. Oh, ya udah habis itu beli Unichip gua kas paling. Udah, tancep. Pas. Kayaknya lebih gak sih? Pas 150 hitungannya. Jadi 140 tambah 5 juta. Unichipnya beli yang bekas. Dapat. Tambah kopling 5 juta 145. 145 tambah unichip berikut tuning Sebenarnya 5 ya juta. sebenarnya lebih kalau dikit gua lah. mau bangsat gua bilang aja gua remap sendiri. Oh, iya. For free. Gratis. Ya udah. Berarti satu sedan 2 hatchback nih. Oke. Pilihan mobil gua agak kontroversial dan nggak mungkin dipilih oleh kalian semua sih. Gue pilih A4 B6. A4 B6 itu Yang gue kirim lu kemarin tuh B5 atau B6? itu B5. Oke, Ini berarti ada B6. di sini. B6 ada. Kalau B2 babi. B6 tergantung nih carinya yang mana nih. Masuk. Ada yang 1800 turbo, ada yang 2600 atau yang 3000 cuman NA. Beli mobil sisa budgetnya buat benerin. Nah, kalau Stok. anjing. Itu A4 B6 gue nemu sih sekitar 60 jutaan juga bisa. Itu yang Berarti 2600. Itu yang 2600. Terus gue mau engine swap pakai yang 2700 dari B5S4. Itu dapat transmisi segala macam itu sekitar 30 juta lah. Berarti 90 juta. 90. Berarti 90 juta udah nempel. Soalnya juga plug and play juga mesinnya. Oke. Mobil udah jalan nih ceritanya kan. Ya pokoknya udah bisa nyala lah. Itu 90 juta. Terus ya gua paling coilover, BBK,
Oh, 20, saya 35. lupa tuh BBK sangat penting. Oh enggak, BBK gua enggak. Backline aja. Coilover. Coilover itu udah apa? pasti. 15. Coilover 15 berarti Ya udah, sisa 15. 45. Sisa 45. Heeh. Velg, gue memilih velg apa ya? Satu-satu Velg di apa sini. ya? Gue memilih OZ atau White Sport yang sekitar 15 jutaan dengan ban. Gue bisa dapat ya ban pakai 20 lah. Akselerator 20 lah. 51 aja. itu udah. 20 berarti coilover. 25 juta. Sisa 25 juta lagi. Sisa 25 juta ya. Kampas rem, disc sama selang. Habis itu. Let's say enggak lah. Enggak lah. Disc, Apa ya? disc yang kayak cuman upgraded doang yang nggak usah Oh. yang aneh-aneh itu paling 2 jutaan. Kampas nggak usah, kan remnya juga kecil juga, upgraded ya itu paling 5 juta lah. Iya. Terus abis itu knalpot 10 juta. Mari map udah Iya, benar apa? beres. Mobil lu kenceng banget, pasti ngalahin itu semua. Iya. Tapi sampai sekarang Itu ketahuan. standarnya 270 bos, 270 horsepower. Terus gue nyari 6 speed manual, nggak gue Gue apa-apain. nggak mau udah free kenceng. mode, nggak mau taruh weight reduction. Enggak. perlu Yang penting driver mode. Nah, kita di sini tadi yang disebutkan lagi tadi harga-harganya itu cuma ngitung bego aja ya. Jadi Kalau bukan- gua udah bener estimasi, soalnya Oh, gua dia, udah sempet kalau dia ngerti. biasanya kalau yang kemarin gue nggak tahu ya, tapi kalau gue ngitung bego. Tapi sampai sejauh ini ketahuan mana yang modnya bener-bener cuman mobil dan mesin. Iya. yang lain ada terstruktur, cuman- kaki-kaki apa gitu. Cuman gua ada satu lagi boleh nggak? Gua satu lagi boleh nggak? Ya ada Satu option Satu boleh. lagi ya. Iya. Gue beli 4B7 yang 2000 cc turbo. Beda platform dong. Itu 90 jutaan. Ah. Cuman kali ini alirannya beda, alirannya stance. Wah. Airsus Velg lebar ambles. Airsus lokal 20 juta lah. Airsus lokal 20 jutaan lah ya, 25 lah. 110. 115 lah, let's say. 115. Udah ambles. Tinggal beli velg. Beli yang wagon dong kemarin. Gak dapet wagon. Wagon mah lebih mahal, Pak. Wagon hampir 300, 200. Pakai yang HRE yang aku Nah udah. Jebol. Pokoknya stance build lah. keren banget sih. Kalau gua pilihannya velgnya rotiform. 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 Ya, CVT. dengan ban 30 lah. Udah. Sisanya jadi gua sisa budget berapa ya? Kan anggap velg 30 nih ya sama Iya, ban. dengan Ini ban. baru. Tadi 90, sos Enggak, 20, sisa 30 juta. 30, ya 30 ya. 30 juta, 30 Berarti juta 100 itu juta belum baru Airsus. itu. Enggak, Airsus udah tadi 100. Tadi kan 90, dia bilang 90, Airsus 15. 20, 20 berarti 110, 110, velg 30, 30, 140 masih 10 juta. Masih 10 Eh, juta. padahal stance lo bisa Maintenance. irit gak sih pakai ban akselera aja udah narik banget. Oh iya deh. Iya kan? Ya udah, let's say 25 25. Gua masih sisa 15. buat maintenance. Gua cat siram, gua ganti warna. Lu ngapain pikir maintenance anjir? Beres. Project kan ada orang ngomong, oh gua segini buat maintenance juga. Tadi tadi Pokoknya sebenarnya kalau Kalau itu emang 150 saya mah itu wajib kalau yang Emang kata. brengsek. Emang gue cerita paling gue ngomong Falcom. Oke, Oke. yang terakhir Keren anjing. Sky. Ini nih. Apa ayo? Apa ya gue jawaban gue Audi mulu ya? Mungkin Iya. gue attachment dia sama Gue sih kepikirnya Toyota Crown yang jadul. wah asik sih. Crown Kenapa 90. nggak Kelihatan nggak? kepikiran, Yang Bay? 90-an tahu lah ya. Ya, Kan ada yang tahun dapat yang mana apa? nih? Yang mana nih? Mesinnya 2 JZ. yang 2 JZ. Bukan, berarti Crown yang tahun berapa? 90, Pak. 90 Royal kan Saloon. Bukannya yang Mana dapat? 3000. 90, 2 JZ. 2 JZ Mana NR. dapat? 150 emang dapat? Bukan yang punya lokal, bukan Lexus punya IS Lur berapa? Majesta. Crown Yang sih? Ya, Toyota iya, Crown Pak. tahun 90 Royal Saloon Tahu kan. kan? Emang ya udah ini nanti gue masukin ini gitu ya. Oke, tadi mobilnya apa? Maunya apa? Crown yang tahun 90-an ya. Oke. Iya. Yang mesinnya yang 2 JZ. 2 JZ tapi NA. Heeh. Itu harga Maling 50 60. 50 udah Tapi kondisi. dicek 50 udah kondisi pristine sih. Iya, kayak kondisi bagus deh itu. 50 aja. Kondisi Jadi bagus. pertama ya paling saya mikirnya turboin lah kan 2 JZ kan. Ah, Turbo gila, pakai pakai apa bayang sih anjing mobil S-Class kayak gitu. Wah. Paling HKX. Berapa duit tuh Hasil kalau karya. pakai? HKS, oh enggak. Mahal nggak sih? HKS. Nah, kalau enggak Yes. budget build TD04. Oh enggak, gini. Kalau Atau enggak HKS, Grady aja. bisa 50 jutaan lah kitnya. Kitnya sama kayak Jimny dong, Jimny juga segitu. Udah, Iya, lu kurang udah lebih 100 lah ya. kurang Ya, lebih makanya 100. Soalnya kan itu mesin juga same like Supra kan. Supra Ah. kan ini yang NA. NA version so Berarti tinggal sama kayak gua, mobil, mesin, bisa 20 juta lagi, ayo 20 juta lagi. tinggal apa namanya? Eh, berarti masih ada 50 ya? Enggak kan? Oh, gue 50. Mobil 50. Turbo kit 50. Masih DP gope Oh. gocap enggak Bisa kayak lu. digocap. Oh iya juga ya. Jadi makanya udah Mobil gua turbo lah standar ya. udah mahal sih ya. Iya benar. Udah apa di turboin kan kenceng. Harusnya ya cuy ya, lu kalau misalkan mau itu
itu mobil di bawah 50 juta baru top. Baru top kayak kita gitu. Oke, lanjut. Terus paling ganti rem, of course rem itu paling penting. Kalau mobil kenceng nggak bisa rem, Remnya merek apa? sangat berbahaya. Remnya upgrade yang punya R34 itu aja. Sumitomo. Iya, Sumitomo Brakes. 20 Itu murah dong. lah. 20 Itu R32 punya kan? 15 juta Oh, beli 15. mobil merek Brembo. Bukan Di Brembo ya, berapa? 34. Yang GTS itu Sumitomo. Oh. Merek Nissan kan? Iya, iya. Nissan itu yang bikin Sumitomo. Oh, 15 juta kan paling 15 jutaan bisa dapat. R32 Sumitomo di Innova pakai R32 kok Sumitomo. Iya. Iya kan? Maksudnya itu sebenarnya brand yang lama lah di Jepang lah. Itu mereka nggak Brand pakai jadul. Brembo lah. Ya udah 115. Terus 115 ya udah benar. Gue jadi pengen ganti mobil project anjir. Terus Oke, lanjut lagi. apa yang bagus ya? Mobil itu ya? TE lah. harus yang gede sih. Apa Velg ya? gede sih. Iya sih. Cuman mobil itu nggak terlalu gede, ring 19. Lalu Enggak, fokusnya 18 kemana? dia, kalau 19 kegedean. Sarang Kirain itu. korupsi. Sleeper 18 nya udah cukup. Kalau Gue sih nggak akan ganti, nggak pasang spoiler gitu. RPF1. kayaknya kalau modif crown velgnya standar, bannya yang pakai Gambot. Nova gitu. Lebih RPF1. ya, sticky ya. Nggak pirit korek anjir. Kalau enggak berarti Toyota berarti dia alirannya bisa ambil yang T3 juga. Nggak masuk sih ke crown pakai T3 sih. Oke, Terus white spot lah kok. Ban ganti yang lebih Lebih grip. grip lah. Karena kan rebooter tuh pasti spin terus ya. Iya. itu ring berapa sih kira-kira? Velg standarnya 15 inget gua. Bukan 60, 15. Ya udah kita assume kalau pakai ban yang bagus sekitar 8 juta 10 juta lah Iya. ya. Pakai ban merek Itu bagus udah ya. super sticky sih itu. Oke. Tapi lu tinggal 25 Pakai juta power lagi. glue. Di ban. 25 juta apa itu? 25 juta. Knalpot lah. Knalpot, knalpot. coilover. Gua lupa. Oh iya. Kalau 15 juta lagi kita ngomong lah. Nah. Unichip belum loh, atau ecu apalah itu. Udah kalau misalkan- 140 berarti tambah Unix. Udah gitu aja. Iya. Udah, gitu aja ya. Pokoknya udah kenceng lah mobil. Pokoknya beli Toyota Crown 50 juta, turbo kit 50 juta kalau branded, kalau lokal bisa lebih murah. Nah, Coilover, ban, knalpot, sama Uni-X. Udah. Berarti di sini ada 2 European guys sama 3 GDM guys. tapi yang 2 JDM-nya kena, yang satu cuman mau body sama mesin. Iya benar. Karena Gini, mobil dia nanti duduknya begini anjing. Mesinnya Kita, melebar. bayangin kita ngomong kita ada sektor kaki-kaki kena. Iya. Sektor interior ada lah yang ngomong interior kena. Ini cuman body, mesin. Gini dia. Dijemur mobil- belum tuh jalan. Mobil Oh, dia. engine mode. Mobil dia drag setup aja kagak. Belum beli ban, Bos. Enggak, dia bilang gadget si Seban. belum jalan anjir. Iya anjir. Cuman ada, cuman baru nyala gini. Udah. Maaf ya, ntar saya nggak kebayang kalau misalnya ini semua beneran kita beli. Ntar pas kita tes, malah Jojo paling belakang dilewatin sama Vincent belakang. Ntar Vincent kayak hehehe. Enggak, Kan gua boleh loh. enggak, tapi gua kenapa gua pilih Jazz itu karena pertama gua dari dulu pengen punya mobil tapi belum Belum sampai kesampaian. modif. Itu pertama. Yang kedua, gue suka mobil kecil tenaga gede, makanya kenapa gue dan Honda itu gampang di swap. Itu gue sampai sekarang gue pengen banget sih punya mobil kecil Honda. Saya sih tidak bisa pakai mobil kecil tenaga ya, Pak. gede. Agak sempit buat Tapi yang saya. lain Kalau gua lu ya, tau Ah. nggak tadi gua lebih Apa? ngapa? Gua mending pakai mesin Civic Turbo anjir. Nggak mau. Enggak sih. Civic Enggak Turbo sih. body kayak Enggak gitu, sih. kenceng Enggak banget. sih. Kenceng, memang Sama cuman Honda. sensasinya kan memang K20 and up Karena power. kenapa? K- Kalau gue K-series bilang, is better. kalau gue bilang gue mau nyari kencang, gue pilihan gue nggak mungkin Jazz GD3. Kev. Itu gue nyari fun to drive sama K-series semua 8 itulah. ribuan kan. Gua emang Iya, aliran kan? turbo sih. Tapi fun to drive. Gini. Oke, terima kasih pertanyaannya. Siapa tuh dari siapa tadi? Kendut. 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 Thank you. Iya, tapi lu harus ingat ini itu estimasi, itu nggak ada yang namanya unexpected cost. Betul. Bisa aja lu beli barang, mobilnya harus dibenerin apa dulu kek, itu biaya lagi. Baru ngambil mobil keluar bannya nancep paku gitu kan. Kalau Lu harus saran ganti ban. gua, mending jangan beli apapun yang kita barusan omongin. Mending Mobil beli- gue masih boleh loh. ya GD3 boleh lah. Enggak, Itu masih- hal yang sangat bego, jangan please. Gak GD3. Cuman jangan di engine swap. Iya. Jangan engine swap. Iya. Stick Itu to harus- stick to Ya L15. masih kalau lu dengan L5. lu misalkan engine swap, lu harus perluin budget ekstra dari itu. Iya. Itu kan Itu harus lah. Lu belum mountingnya tadi itu. ya udah sih kan ini Ya, namanya juga pokoknya- ini berandai-andai. Misalkan lu, misalkan lu budget 150, Hah. lu siapin another 50 lah. Iya. Kalau misalkan nggak jadi kepake kan itu juga itu Iya. juga nggak kepake. Nah, makanya tadi si Kendall bilang nggak termasuk unexpected cost ya. Iya. By the way, Iya. tadi gua agak salah kan gua bilang gua vakum kan.
Maksud gue termasuk vakum sama cooler kayak punya gue. Sebenarnya gue sengaja Jo buat penampilan juga jadi keren gitu kan, merah-merah di mana-mana. gitu. Itu pasukan penas aja belum kami. Kesel mereka anjing. Ya udah. Jadi Oke, cukup sekian dulu. kayaknya sudah cukup. Udah cukup. Thank you buat semua orang yang udah kasih pertanyaan buat kita. Iya. Dan Nah, terima kasih juga buat penonton yang udah nonton sampai akhir. Kita appreciate banget. thank you. Kita Dan hanya terus- dengan 4 pertanyaan sangat dalam sekali gara-gara Iya, beberapa iya. topiknya. Dan itu juga masih mungkin maaf sama yang belum Iya. terjawab ya. Belum terjawab. Maaf. Mungkin Yang next time pastinya kita bisa next time jawabin pasti ya. ada lagi. Kalau misalkan ada entusiasmenya juga, tulis di kolom komentar, di like videonya, Subscribe kasih yang- saran juga ke depannya kita harus seperti apa videonya. Yang lonceng ting ting. Nah, atau kalau mau updated terus, dinyalain aja notifikasinya. Follow Instagram kita @drivelaunch.id. subscribe YouTube channel kita Subscribe sekarang ini. Subrek. YouTube, terus subscribe di channel Instagram account kita yang pribadi. Saya FWD Ken, ini pengepul titik GTI. Udah langsung di sini nih. Semuanya. @Skytansa Benui, Udah. @Marcel, @IGN Vincent. Oke, sekian kita semua pamit. Thanks Terima for kasih. watching. Thank you for Thank you watching. for watching. Like, subscribe, and see you on the next Video on end next segment video. lah gitu. Ke next vlog. Next vlog juga. Gak ada vlog kita nggak nge-vlog ini. Kita nggak nge-vlog segmen dan video. See you on next video, oke? Next Oke. video. Bye. Bye. Bye.